Shalom. Hari ini kita akan renungkan 1 Korintus pasal 15. Teksnya ayat 1 sampai 11. Dan sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 2. Mereka yang menerima ajaran Paulus dan teguh berdiri di dalamnya akan diselamatkan. Paragraf yang kedua ayat 3 sampai 11. Paulus berkata tentang bangkit Yesus yang sesuai dengan kitab suci. Dan dia yang paling hina dari semua rasul, namun menjadi rasul karena kasih karunia Allah. Kesimpulannya, Paulus berkata bahwa mereka yang menerima ajaran Paulus dan teguh berdiri di dalamnya akan diselamatkan. Paulus berkata tentang bangkit Yesus. Ia mati karena dosa-dosa kita, tetapi bangkit pada hari yang ketiga, kemudian telah menampakkan diri kepada Kefas, kepada ke-12 muridnya, dan kepada 500 saudara sekaligus. Kemudian ia menampakkan diri kepada Yakobus, kepada semua rasul, dan kepada Paulus. Menurut Paulus, dia paling hina dari semua rasul, sebab dia telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi dia menjadi rasul karena kasih karunia Allah, dan bekerja lebih keras daripada mereka semua. Sebab itu mereka jemaat Korintus juga menjadi percaya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Kedua, tetapi ia bangkit dan telah menampakkan diri kepada banyak orang, baik kepada rasul-rasul maupun kepada 500 orang sekaligusnya. Ketiga, Tuhan memilih Paulus sebagai rasul dengan kasih karunia-Nya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Paulus berkata bahwa mereka yang menerima ajaran Paulus dan teguh berdiri di dalamnya akan diselamatkan. Kedua, Paulus berkata tentang bangkit Yesus. Ia mati karena dosa-dosa kita, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian telah menampakkan diri kepada Kefas, kepada ke-12 muridnya, dan kepada 500 saudara sekaligus. Kemudian ia menampakkan diri kepada Yakobus, kepada semua rasul, dan kepada Paulus. Begitu ada banyak saksi tentang kebangkitan Yesus. Ketiga, menurut Paulus, dia paling hina dari semua rasul, sebab dia telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi dia menjadi rasul karena kasih karunia Allah dan bekerja lebih keras daripada mereka semua. Sebab itu mereka jemaat Korintus juga menjadi percaya. Sehingga aplikasinya. Pertama, harus memberitakan Injil yang benar supaya mereka yang menerima ajaran dari kita akan diselamatkan. Ya, Paulusnya memberitakan Injil yang benar tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kita juga harus memberitakan dengan benar supaya diselamatkan mereka. Kedua, menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus, sama seperti rasul-rasul dan orang-orang yang melihat Yesus yang menampakkan dirinya. Sekalipun kita tidak melihat langsung tentang Yesus Kristus sudah bangkit, namun kita percayanya semua kesaksian rasul-rasul dan orang-orang yang melihat Yesus. Kita juga harus menjadi saksi. Ketiga, mengaku sama seperti Paulus, akan dipilih sebagai hamba Tuhan dengan kasih karunia Allah, sekalipun tidak layak. Ya, betul, kita semua juga paling hina, paling lemah di antara semua hamba Tuhan. Tetapi karena hanya kasih karunia Tuhan, kita sudah dipilih sebagai hambanya. Ya, kita harus mengakunya ini. Jadi PR prakteknya, memberitakan Injil dengan benar, sesuai dengan ajaran firman, supaya mereka yang menerima ajaran dari Anda akan diselamatkan semua. Ya, kalau kita memberitakan Injil yang tidak benar, mereka yang menerima ajarannya dari kita, mereka tidak diselamatkan. Ya, itu tidak boleh. Ya, kita harus kutuk dan akan mati. Tidak boleh begitu. Sehingga hari ini juga harus bergumul ya untuk memberitakan Injil dengan benar. Sehingga setiap hari renungkan firman, setiap hari berdoa kepada Tuhan.
setiap hari merendahkan diri aja. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.